Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang program kegiatan pengabdian masyarakat kami yang dilakukan di Dusun Brongkol, Desa Argodadi, Kecamatan Sedayu, Bantul. Program kami adalah peningkatan kegiatan ekonomi kreatif bagi pemuda Dusun Brongkol di masa pandemi ini. Nama saya Margarita Darmayanti dan rekan saya adalah Ibu Yasinta Farasani. Dalam presentasi ini kami akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan pengabdian masyarakat, metode pelaksanaan, hasil dan implikasi, serta simpulan. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan pengabdian, dan metode pelaksanaan, serta hasil. Dan Bu Yasinta akan juga menjelaskan sebagian dari hasil, implikasi, dan kesimpulan. Oke, next. Kami mengadakan pelatihan atau pengabdian pada masyarakat ini karena kami melihat potensi pemuda Dusun Brongkol yang mereka aktif berkegiatan, terutama kegiatan sosial. Mereka juga aktif mengadakan kegiatan rutin setiap bulan untuk kelompok pemuda mereka. Selain itu, mereka juga membantu setiap kali desa ada kegiatan seperti ada hajatan pengantin, kematian, atau kerja bakti. Akan tetapi, kegiatan organisasi pemuda tersebut masih belum mengarah kegiatan produktif, padahal banyak dari mereka dalam usia-usia yang sangat produktif. Kemudian pada masa pandemi ini kami melihat bahwa perlu adanya kegiatan yang mengarah pada kegiatan ekonomi kreatif. Karena kegiatan ekonomi kreatif ini bisa menjadikan mereka lebih mempunyai pengalaman dan juga pada akhirnya bisa berproduktif dengan kreasi mereka dan juga bisa menghasilkan keuntungan berupa keuntungan ekonomi. Selain itu, perlu adanya juga edukasi bagi kelompok pemuda maupun bagi orang lain. Edukasi ini kami hubungkan dengan fokus atau konsentrasi studi kami bahasa Inggris dengan pelatihan bahasa Inggris. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah peningkatan kegiatan ekonomi kreatif bagi kelompok pemuda di Dusun Brongkol dengan pelatihan sablon. Dan yang kedua adalah peningkatan pengetahuan tentang penggunaan bahasa Inggris yang baik dan benar dalam desain kaos. Sehingga pengetahuan ini tidak hanya bagi mereka, tapi juga bagi masyarakat di luar desa tersebut. Kemudian metode pelaksanaan yang kami lakukan dalam PKM ini, yang pertama adalah persiapan dan perizinan, kemudian sosialisasi kegiatan dengan kelompok pemuda, kemudian penyelesaian masalah mitra terkait dengan peningkatan ekonomi kreatif berupa pelatihan sablon, pelatihan bahasa Inggris, dan juga promosi dan pemasaran produk. Setelah itu kami melakukan evaluasi bersama mitra dan yang terakhir adalah pelaporan dan publikasi. Oke. Yang pertama adalah pelatihan sablon, akan tetapi karena masih dalam masa pandemi, maka hanya beberapa saja atau perwakilan dari pemuda desa yang mengikuti pelatihan ini. Pelatihan ini dilaksanakan di Dusun Panda, Bantul, tempat kami memesan alat-alat untuk sablon ini. Sehingga Mas Prima selaku pemilik usaha sablon tersebut yang membantu dan bersedia untuk memberikan pelatihan. Jadi pelatihan ini berupa training of trainers. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di sana dan kami benar-benar berlatih untuk menyablon dari awal sampai akhir sehingga kita bisa melihat hasil contohnya dari hasil pelatihan tersebut adalah produk sablon meskipun masih
hanya berupa 2 warna, jadi masih sederhana sekali. Diharapkan dengan pelatihan sablon ini, perwakilan dari para pemuda tersebut dapat kemudian melatih teman-teman yang lain untuk bisa melakukan sablon dan kemudian bisa memproduksi sablon mereka sendiri. Oke, next. Ya, Bu Yasinta, silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelatihan Broken English. Yang pertama, Broken English adalah bagaimana kita menerjemahkan bahasa ke dalam bahasa Inggris dari bahasa asal kata per kata. Misalnya, tidak apa-apa, no what. Nah, misalnya, kemudian jalan-jalan, walking. Nah, hal-hal kecil seperti itu sebenarnya bisa dengan mengadakan pelatihan. Karena sejauh yang kita tahu bahwa banyak sekali desain kaos yang menggunakan broken English. Entah dengan tujuan itu lucu-lucuan, atau mungkin karena memang si pembuat desain itu tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan istilah itu dalam bahasa Inggris yang benar. Nah, oleh karenanya, di sini kita mengadakan pelatihan broken English dengan tujuan agar si pembuat sablon atau desainer kaos tersebut memahami struktur bahasa Inggris yang baik dan benar, sehingga ketika nanti dia membuat desain kaos bisa menggunakan bahasa Inggris yang baik, itu akan dapat memberikan manfaat bukan hanya dari segi si pembuat, tapi juga untuk si pembaca kaos tersebut. Ya, ini adalah beberapa contoh broken English, ya. Jadi beberapa kesalahan yang terjadi dalam desain kaos itu selain penerjemahan dari kata per kata, terkadang dan yang paling sering terjadi adalah penggunaan apostrof atau koma atas yang salah, ya. Jadi misalnya nobody knows I'm single, misalnya knows dengan apostrof s di atasnya itu pun salah. Nah, jadi kita coba memberikan pemahaman di situ agar pembuat desain atau desainernya itu bisa lebih memahaminya. Baik. Kemudian, nah ini adalah contoh produk desain kaos yang sudah dihasilkan, ya. Nah, di sini misalnya jangan dekat-dekat, do not near, yang harusnya bisa kita terjemahkan menjadi stay away. Nah, hal ini sudah menjadi sebuah awal bagi kami untuk bisa membuat sebuah produk kaos yang lebih berkualitas dengan logo yang lebih bagus lagi, ya, dengan menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Nah, setelah kita melaksanakan 2 pelatihan, yaitu pelatihan sablon dan juga pelatihan broken English, kita juga sudah membuat 3 luaran, yaitu yang pertama, video kegiatan yang diunggah di YouTube, yaitu berupa video kegiatan pelatihan sablon dan pelatihan broken English. Yang kedua, kami pun juga sudah menerbitkan publikasi media massa di Harian Jogja pada 1 November 2020. Dan yang ketiga adalah luaran untuk publikasi ilmiah yang kami presentasikan di Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat 2 yang diselenggarakan oleh UMY. Nah, apabila kegiatan ini bisa berlangsung dan berkelanjutan, perlu diadakan pelatihan tentang tata kelola keuangan dan juga pemasaran produk agar mampu bersaing dengan produk-produk serupa. Ya, karena di sini kita mencoba untuk memberikan nilai lebih kepada para desainer dengan memberikan beberapa pelatihan. Jadi harapan kami nanti produk yang mereka buat
akan mampu bersaing dengan produk-produk yang lain. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil wawancara dan hasil kuesioner yang diisi Ketua Pemuda, PKM ini sangat bermanfaat bagi mereka, ya khususnya sebagai sarana pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian pengetahuan bahasa Inggris mereka pun juga meningkat. Jadi mereka bisa mencoba untuk menerjemahkan bahasa Inggris tanpa harus tergantung pada mesin terjemahan. Mereka bisa menerjemahkannya sendiri dengan bahasa mereka yang mungkin malah bisa lebih baik dan lebih bagus daripada menggunakan mesin terjemahan. Kemudian pengembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu kegiatan yang penting dilakukan di masa pandemi agar ketahanan ekonomi tetap terjaga. Dan yang terakhir adalah edukasi bagi masyarakat juga perlu dilakukan, antara lain melalui media desain kaos. Ya, baik. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Margareta. Ya, terima kasih Bu Yasinta. Demikian adalah presentasi kami tentang kegiatan pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan di Dusun Brongkol, Desa Argodadi, Sedayu, Bantul. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada LP3M UMY, Kelompok Pemuda Brongkol, Mas Sigit Setiawan selaku Ketua Kelompok Pemuda Brongkol, Ferian Pratama, mahasiswa akuntansi yang telah membantu kami selama ini, dan juga Miss Rina Adianti, mahasiswa PBI yang membantu kami juga, terutama untuk mencari material tentang broken English, serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu terlaksananya PKM ini. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.